Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi di mata kuliah pemrograman web ya. Kali ini di pertemuan kedua pemrograman web teori. Ya. Mohon maaf, ini videonya agak saya kirim telat ya, karena tadi ada kesalahan teknis, terutama di Esorokan tadi siang itu sempat tidak bisa saya akses. Jadi uploadnya saya pending terlebih dahulu. Oke, saya akan memaparkan untuk materi pertemuan 2 pemrograman web. Nah, ini tanggal 11 Maret 2022 untuk materinya yaitu ini untuk penilaian dan presensinya. Nah, pengenalan dasar-dasar website ya. Pengenalan dasar-dasar web. Yang pertama nanti ada pengertian internet, www atau www, protokol, HTTP, URL, protokol transfer, DNS, kemudian homepage, web browser, web server, dan web programming. Ya, kalian pasti sudah paham, beberapa sudah paham jelasnya ya. Apa itu internet? Nah, internet itu adalah singkatannya interconnection networking. Ya, kumpulan dari berbagai jaringan komputer yang saling terkoneksi yang mencakup seluruh dunia global ya, jaringan global dengan melalui jalur telekomunikasi seperti dulunya via telepon, kabel telepon, kemudian sekarang udah pakai fiber optik atau bahkan wireless atau bahkan sekarang ada yang pakai mobile internet ataupun langsung ke satelit itu biasanya. Kemudian www itu apa? www adalah salah satu layanan yang dapat diakses melalui internet. Ya, bisa kalian kalau mengetikkan di browser itu pasti www.apa.detik.com, www.apa.com gitu ya. Biasa disingkat web, merupakan sekumpulan dokumen, gambar-gambar dan bentuk resource yang lainnya yang dihubungkan melalui hyperlinks dan URL. Ya ini ya. Seperti ini website yang bisa diakses. Dan protokol. Di mana protokol merupakan bahasa software standar untuk mengatur komunikasi jaringan komputer. Nah, ini ada namanya TCP/IP, merupakan cara standar untuk mempaketkan dan menyelamatkan data komputer, sinyal elektronik, sehingga data tersebut dapat dikirim ke komputer yang lain. Kalau TCP/IP mungkin kalian bisa belajar lebih detail di jaringan komputer ya. Komputer itu ada yang namanya TCP/IP. Ini ya, ada juga yang namanya HTTP, Hypertext Transfer Protocol, yaitu protokol yang menentukan aturan yang perlu diikuti oleh web browser dalam meminta dan mengambil suatu dokumen dan oleh web server dalam menyediakan dokumen yang diminta web browser. Protokol ini merupakan protokol standar yang digunakan untuk mengakses dokumen HTML. Nah, ini biasanya kalau di klien itu request. Nah, ini termasuk dalam protokol HTTP. Nah, mintanya kemana? Ke server web application, ke server ini. Datanya semua ada di server. Setelah diminta, dibalikin, direspon oleh servernya sesuai dengan data yang diminta. Itu untuk HTTP, protokol HTTP itu seperti itu. Kemudian URL. URL itu digunakan untuk menentukan lokasi informasi pada suatu web server. Dapat diibaratkan sebagai suatu alamat. Ya. Alamatnya yang terdiri dari protokol, kemudian nama komputer server, di mana informasi tersebut berada, kemudian jalurnya, file dari suatu informasi itu URL. Misalkan ini ada situs unusa.ac.id namanya ya. Biasanya kalian kan ngetiknya unusa.ac.id. Ada informasi di dalamnya berbagai macam info yang ada. Format umum URL-nya ini seperti ini ya. Protokol transfernya apa, HTTP gitu kan ya.
kemudian nama hostnya unusa.ac.id, kemudian path-nya ke mana, kemudian nama filenya itu apa yang misalkan index.php atau apa. Nah, seperti ini misalkan www.unusa.ac.id, kemudian ini ada teknik fakultasnya ataupun FT ataupun FIPTD, dan indeksnya ini halaman utamanya. Nah ini ya jalurnya, di foldernya teknik, kemudian nama host atau server komputernya itu unusa.ac.id, atau yang lain misalkan kalian sering akses www.detik.com, www.duta.co, nah itu bisa juga, bisa dianggap seperti ini, protokolnya apa, nama hostnya duta.co, pathnya apa, nama filenya yang diakses apa. Kemudian ada juga protokol transfer, ada protokol yang digunakan untuk pengiriman informasi di internet. Beberapa protokol transfer itu ada namanya HTTP, FTP, kemudian News NNTP, Telnet, itu bisa juga dinamakan protokol transfer, jadi untuk mentransfer suatu file ataupun website ya. Ini yang HTTP itu untuk protokol standar untuk suatu dokumen web. Kemudian FTP ini sesuai namanya file transfer protokol, digunakan untuk mentransfer file dalam format teks atau binary dalam suatu server komputer di internet. Dan juga News NNTP, Network News Transfer Protocol, digunakan untuk mendistribusikan berita di Usenet. Usenet adalah suatu sistem yang dirancang sebagai forum diskusi dengan berdasarkan pada topik-topik yang disebut newsgroup. Kemudian Telnet digunakan untuk login ke suatu server komputer. Biasanya Telnet itu ada kalau di Windows itu ada namanya Telnet ya. Biasanya itu bebas kok. Ini Telnet itu free software. Nanti kita bisa login melalui Telnet untuk mengakses di server tertentu, asal tahu IP-nya apa dan passwordnya apa. Kemudian DNS, Domain Name System, adalah suatu sistem penamaan standar komputer-komputer di internet dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan server komputer internet. Ya, harus diberikan nama-nama yang spesial biar tidak sama dengan yang lain. Merupakan suatu tingkat domain yang merupakan kelompok komputer yang terhubung ke internet. Kemudian ada juga namanya homepage. Nah, ini ada website, webpage, homepage ini. Ya, diperhatikan apa beda-bedanya antara ketiga itu, ada website, webpage, homepage. Gitu, ya. Nah, kemudian ada server dan klien. Nah, server itu pusatnya ya, kemudian klien itu user biasa ya. Kalau server itu penyedia berbagai layanan termasuk web. Kalau klien itu mengakses informasi yang disediakan oleh server. Ya, jadi klien itu mengakses ke server ini untuk mendapatkan informasi atau data-data yang diperlukan. Asalkan sudah terkoneksi dan sudah tahu passwordnya untuk setiap dokumen yang mau diambil tersebut. Kemudian nanti ada web browser. Nah, web browser itu pasti kalian paham ya, setiap hari sudah menggunakannya. Web browser itu ada yang ada namanya Edge, ada namanya Chrome, ada namanya Firefox, Opera, Lynx, dan lain sebagainya. Ini tool untuk melakukan navigasi di website ya. Jadi dengan bantuan web browser itu kita bisa mengakses website. Kemudian ada yang namanya web server. Ini adalah sebuah perangkat lunak yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan browser web dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Untuk Apache, server web antar platform, AIS. Ini kalau di Windows AIS ya.
atau yang lain. Ini kemudian web programming. Ini web dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu web statis dan web yang menampilkan informasi-informasi yang statis. Kemudian web dinamis. Web yang menampilkan informasi serta dapat berinteraksi dengan user yang sifatnya dinamis. Sehingga untuk membuat web dinamis dibutuhkan kemampuan pemrograman web. Ini ada dua kategori web programming ya. Yang pertama server side, kemudian yang kedua client side. Server side itu seperti apa? Nah, server side itu web server melakukan parse dan eksekusi sehingga script embed dalam halaman web. Ini contohnya CGI, kemudian Perl, CGI atau Perl, ASP, JSP, PHP, tuh. Jadi server side itu nanti seperti ini. Jadi user mengakses ke server, kemudian akan ditampilkan halaman web yang dituju. Itu kemudian ditampilkan ke layar monitor dari user. Tuh, ya. Kemudian client side programming, ini web browser melakukan parse dan eksekusi sehingga script embed dalam halaman web. Ya, kemudian contohnya JavaScript, HTML, atau VB script. Nah, kemudian kesimpulan dari pertemuan kita kali ini yaitu server dan klien adalah posisi yang saling mendukung sehingga internet tetap berjalan. Untuk pengiriman informasi di internet diperlukan protokol. Sisi server berupa web server, misalkan ada Apache atau IIS, sedangkan sisi klien berupa web browser, misalkan Opera dan Internet Explorer. Dalam web programming terdapat server-side programming dan client-side programming. Client-side programming adalah untuk membuat web yang statis, sedangkan untuk membuat web yang dinamis dapat interaktif dengan user diperlukan server-side dan client-side programming. Nah, kira-kira itu untuk pertemuan kedua terkait materi pengenalan dasar web. Ini akan kita lanjutkan ke nanti ya, ke praktikum pemrograman web. Oke, terima kasih. Sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.